Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah pemilihan dan perutusan para rasul. Bacaan Injil hari ini mengisahkan dua bagian. Bagian pertama yaitu pemanggilan dan pemilihan para murid. Yesus berdoa semalam-malaman sebelum memilih 12 rasul di antara murid-muridnya. Dalam pemilihan ke-12 orang itu, kita melihat sesuatu yang khas dalam cara Tuhan bekerja. Yesus memilih orang-orang yang biasa dan sederhana. Mereka bukanlah orang-orang yang profesional dengan tingkat intelektual yang tinggi. Mereka juga tidak memiliki kekayaan berlimpah atau jabatan di bidang tertentu. Mereka adalah orang-orang biasa yang memiliki kesetiaan, ketaatan, ketabahan, keuletan, dan kesederhanaan. Ia mendoakan mereka dan mengaruniai mereka kuasa untuk melanjutkan karya misinya. Dengan kuasa itulah mereka diutus mewartakan kabar gembira ke berbagai penjuru dunia dan sekaligus untuk menjamah orang-orang sakit dan menderita, membebaskan orang-orang yang terbelenggu akibat dosa. Menjadi murid dalam tradisi Rabini adalah tinggal bersama dan belajar dari cara hidup sang guru dalam menghayati hidup beragama. Yang kedua, misi Yesus ke dunia, yakni misi pembebasan. Kehadiran Yesus itu membawa kesembuhan dan harapan bagi semua orang. Banyak orang yang terbelenggu oleh berbagai macam hal sangat merindukan dan mengharapkan untuk berjumpa dengan Yesus. Tidak sedikit orang yang sungguh sadar akan hal itu, sehingga terus berjuang untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka berbondong-bondong membawa orang sakit dan memohon kesembuhan.
Yesus menjawab kerinduan mereka dengan menjamah, menyembuhkan yang sakit dan kerasukan, serta mewartakan pertobatan. Saudara-saudari terkasih, mengapa Yesus menyerukan pertobatan? Pertobatan adalah sebuah perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Berbalik dari kehidupan lama yang penuh dosa dan berpaling kepada belas kasih dan pengampunan dari Allah. Dan memiliki hasrat untuk mematuhi perintah-perintahnya. Hanya dengan bertobat, kita menjadi manusia baru dan mendapatkan keselamatan sejati dari Allah. Kita dipanggil menjadi pengikut Kristus, bukan untuk menjadi penggembira Kristus, akan tetapi menjadi pengikut Kristus yang benar-benar melepaskan segalanya dan mengikuti Dia. Kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bersama Dia, belajar dari Dia, mendengarkan firman-Nya dengan setia, dan melaksanakannya dalam kehidupan harian kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.